Halo semuanya. Selamat datang kembali di Spill the Truth Podcast. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yang pastinya ngobrolin santai tapi berfaedah ya. Jadi aku tuh bakal bahas kayak yang pasti kalian tuh sering lihat nih di medsos ya. Tapi mungkin kalian kayak mikirnya yaudah itu biasa aja. Sebenarnya kita bakal bahas di hari ini. Nah, jadi topiknya itu hari ini ada di etika influencer dan manipulasi opini publik di era digital. Ya. Jadi kebetulan banget hari ini tuh spesial banget teman-teman ya. Aku ditemenin sama teman aku, dia itu adalah influencer dan content creator ya. Jadi sebelum kita jauh ke topiknya, kita sapa-sapa dulu aja ya. Halo Putri. Hai Novita, halo semuanya. Gimana nih rasanya aku undang ke podcast aku hari ini? Seneng banget sih tentunya ya, tapi agak deg-degan sedikit soalnya pembahasannya sangat sensitif banget nih. Tapi itu kan harusnya masuk aja ke kamu kan, karena kamu kan influencer ya. Jadi kita langsung bahas aja. Sebelumnya kamu gimana perasaannya ada di sini? BTW bentar aku salvok deh sama studio kamu yang ini. Oh iya, kenapa? Sangat-sangat homey, PW gitu loh, nyaman. Kayak serasa di rumah sendiri gitu ya. Jadi kita makin santai aja kalau kita Betul. mau ngobrolin kayak mau sejam 2 jam durasinya nggak apa-apa banget. Nggak boleh ya. kamu undang aku lagi nanti. Iya pasti aku undang lagi. Kalau kamu mau diundang lagi nanti kita beda topik nih ya. Oke, kita mulai ke pembahasan aja kali ya. Nih, aku mau nanya nih, Putri kan kamu tuh influencer ya. Kamu sadar gak sih kalau kekuatan kamu tuh pengaruhnya tuh emang besar banget gitu buat ke era digital dan lebih besar daripada iklan di TV gitu. Menurut kamu itu gimana? Aku sadar banget bahkan. Tapi kalau menurut aku nih ya, kekuatan aku itu bukan karena aku bisa atau gimana, tapi karena industri iklan itu kan udah pinter ya sekarang. Iya. Nah, mereka tuh nggak suka iklan yang kaku, yang terlalu hard selling gitu. Apa yang aku lakuin tuh aku storytellingin. Contohnya kayak aku bungkus nih sebuah produk atau opini di kehidupan aku sehari-hari nih. Mereka kan ngerasa deket atau ngerasa kayak temen tongkrongan kayak gini kan sama kita. Nah, pas aku bilang kayak ini produknya bagus loh gitu, mereka ngerasa dapet rekomendasi dari aku kan. Jujur dari temen gitu, bukan dari merek dagang aslinya gitu. Nah, jadi kuncinya tuh ada di relatabilitas, ikatan emosional gitu loh, Nov. Oh paham, berarti kayak kamu tuh manfaatin keakraban itu kayak gitu kan. Tapi kayak di situ nggak sih masalah besarnya yang mulai muncul tuh kayak kekuatan yang gede tadi nih ya. Kalau nggak dibarengin sama etika yang jelas, itu yang bakal jadi masalah besar buat nantinya. Menurut kamu itu kayak itu manipulasi, disebut manipulasi ini ya? Kamu setuju apa enggak? Kalau dibilang manipulasi total sih enggak ya, tapi kalau dibilang ngegiring opini sih iya gitu. Tapi karena tugas aku kan sebagai komunikator Iya, gitu iya. ya. Tapi kalau manipulasi yang jahat sih bentar dulu kita bahas menurut Novita nih. Kalau manipulasi itu kayak gimana sih? Oke, kita masuk ke sisi gelapnya nih ya, kayak soal manipulasi. Jadi kan misal kamu nih kan influencer ya, atau teman kamu yang sesama influencer tuh pasti kan kayak dibayar mahal atau kayak sampai misal puluhan juta nih ya buat spill satu produk yang padahal kamu tuh sama sekali nggak pakai gitu. Tapi kamu bakal bilang waktu kamu buat video tuh kayak aku udah pakai lama nih gitu kan. Padahal kamu sama sekali nggak tahu kalau dibalik itu semua gimana. Kamu cuma hafalnya tuh kayak emang harus spillnya kayak gini. Berarti kan itu masuknya kayak itu emang manipulasi kamu gitu. Kamu setuju nggak kalau aku bilang gitu emang manipulasi gitu? Aku gak akan munafik sih ya Nov ya. Kayak aku akui aku pernah atau bahkan aku banyak lihat orang-orang gitu. Dan juga teman-teman aku juga kadang ngelakuin
hal yang kayak gitu Iya, iya. gitu. Cuman kita harus lihat dulu konteksnya tuh seperti apa gitu. Ini kan industri komersil ya. Iya sih, bener-bener. Kita juga, aku sendiri tuh butuh cuan buat hidup gitu. Aku juga sekarang punya editor, punya tim yang harus aku bayar, dan juga ada kadang ada brand yang minta buat narasi tertentu, dan juga ada brand yang minta buat aku ilangin tag iklan itu loh, biar kayak kelihatan pure dari aku sendiri. Oh iya. Jadi kayak biar kelihatannya kamu emang beli sendiri dan kamu pengen spill ke orang-orang biar orang tuh beli produk kamu dan percaya gitu kan. Tapi itu pas banget sih sama ada teori filsafat nih, aku baru baca banget kemarin, kayak ada teori filsafat yang namanya tuh ada teori deontologi. Kayak pas banget kayak gitu. Berat banget ya bahasannya. Tapi kalau dikaitin sama endorsean aku kayak gimana tuh, Nob? Kalau Bisa, menurut narasi kamu iya. nih ya, kayak gimana? Ya sesama influencer misal ya, kalau dikaitin sama influencer. Jadi kan kalau deontologi tuh kayak gak mau tahu hasil akhirnya gimana, benar enggaknya atau salahnya gimana, tapi itu tuh dinilai secara moral gitu. Jadi benar salahnya dinilai secara moral. Jadi kalau misal kamu ini kan influencer, harusnya kayak kalau disambungin lagi ya, harusnya tuh kalau misal kamu ngomong itu gak benar, kamu tuh harusnya bilang ke publik kalau itu tuh emang gak benar gitu. Tapi kan balik lagi ya, kalau tadi kita jelasin, kita bahasnya cuan gitu ya, berarti kan kita butuh juga itu kan. Tapi kalau emang dibahas lagi sama teori filsafat itu, jadinya kayak ya emang harusnya tuh jujur tuh harga mati. Kalau buat dibahas itu ya, kayak jujur harga mati dan mutlak sebenarnya tuh. Kalau kamu bilang, misal kamu di endorse, kamu harus bilang aja kayak aku di endorse nih guys, kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, kayak emang harusnya tuh emang. Tapi kamu gimana lagi ya, kayak orang kan mikirnya kayak oh ya udah nih dia emang pakai berarti emang bagus kayak gitu. Tapi ya mungkin buat sesama influencer nextnya gitu ya, kita bisa saling ngingetin aja kalau itu tuh nggak boleh kayak gitu. Iya. Tapi nih Nov ya, kalau aku pasang hashtag nih ya, pasti si engagementnya tuh bakal rendah, terus followersnya juga bakal Turun, ikut ya. nurun, dan juga si performa kontennya juga ikut nurun juga. Terus gimana dong nasib aku? Kadang kan Dan brand editor juga, ya. iya kadang brand juga kan nggak mau bayar kalau kayak gitu kan, karena performa kontennya tuh turun. Ya sih benar, aku ngerti ya kalau dia emang kayak disambungin sama kamu influencer gitu. Tapi kalau misal kita balik lagi ke deontologi, itu tuh tetap salah gitu. Salah ya. Pokoknya harusnya emang transparan dan jujur aja kayak gitu. Mungkin kalau dari deontologi yang tadi udah betul ya, cuman kan dia nggak ngikutin media zaman sekarang gitu. Dan aku pun punya sudut pandang lain. Intinya tuh yang isinya sesuatu berdasarkan tujuan. Itu apa sih, Nop? Aku lupa nih namanya. Kalau misalnya kamu emang ada tujuan tertentu kayak gitu kan. Kalau misal balik lagi ke filsafat, kayaknya kamu pakai teori ini deh, apa sih? Teleologi. Oke, Ya. oke, aku jadi ingat lagi nih. Nah, kalau emang menurut kamu pakai teleologi nih ya, argumen kamu tuh apa? Kenapa kamu bisa pakai teori itu sebagai kamu influencer gitu? Oh gini deh, aku kasih contoh ya Nov ya. Misalnya kayak aku pernah dapet nih endorse gitu. Aku lupa deh. Waktu itu aku dikasih endorse kayak aplikasi kesehatan gitu. Terus narasinya awalnya aku buat sendiri, dan aku bikinin kayak sedikit drama gitu supaya iya, jadi iya. viral gitu kan. Biasanya kan kalau yang drama-drama gitu di sosial media tuh cepet banget Lebih ramai naiknya, gitu iya kan, kan, iya. cepet banget viralnya. Tapi ternyata di akhir konten itu tujuannya adalah kan buat mengkampanyekan gitu kan, mengkampanyekan gerakan peduli kesehatan, buat kayak ngegalang donasi bencana alam gitu loh. Nah itu tuh bisa yang sampai miliaran rupiah. Terus karena hasil akhirnya tuh menyelamatkan banyak orang dan membawa dampak kebaikan lah intinya tuh yang luas. Kayak secara teologi kan tindakan seperti itu tuh kayak bisa dianggap etis dong. Iya. Karena manfaatnya jauh lebih gede daripada ruginya, bener nggak? Kalau oke sih, aku paham argumen kamu ya Putri. Tapi kalau misal kita bahas kayak deontologi itu kan tadi kayak nanya dari awal tuh benar atau salah enggaknya gitu kan. Kalau dari teologi tuh, kalau dari teleologi nih ya, berarti kan kayak
nanya kamu tuh manfaat dari awalnya bawa tujuan yang baik apa enggak gitu, manfaatnya apa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bahas dari teleologi ya, berarti kan kayak emang kamu tuh di awalnya ngejar tujuan itu, ternyata waktu misal kita sebut nominal tadi ya, kayak ternyata kalau kamu itu sebenarnya bawa apa sih, ada dampak negatifnya gitu ya, itu jadi kerugiannya bisa lebih besar daripada pendapatan kamu di awal. Kalau bisa sampai kayak miliaran rupiah gitu, sebenarnya itu jadi bisa ngerugiin kita juga sih di akhirnya kayak gitu kalau menurut aku ya. Oke, aku nangkep sih poin dari kamu, tapi emang itu tuh bahaya gitu ya. Iya. Kan gak semua hasil tuh harus dibenarkan Iya. gitu. Cuman kan di sini aku nggak bakal ngebela tindakan kayak gitu sih. Itu kan udah ada penawaran semacam itu kan ya. Kayak iklan goib gitu. Iya benar-benar. Iya, buat kayak ngebentuk opini atau isu sosial gitu yang berat gitu. Aku juga sadar kalau secara deontologi tuh udah jelas karena ada unsur penipuan balik gitu. Iya, benar. Kayak gitu kan. Dan kalau secara teologi nih, kalau kita giring masyarakat buat milih sesuatu yang apa ya namanya, yang salah gitu, dampaknya kan bakal merugikan negara ini atau untuk jangka panjang. Iya. Gitu sih. Karena kan apalagi kalau media tuh punya jejak digital juga ya. Jadi emang sih kalau teleologi itu sekarang banyak banget disalahgunain, kayak buat di ranah sosial, buat di media kayak gitu. Jadi itu emang sebenarnya, tapi nggak semua orang bakal pahamin tentang kalau itu tuh salah kayak gitu ya. Jadi sampai kayak tentang yang sekarang nih kayak kebijakan-kebijakan tuh banyak yang dianggapnya tuh pada pakai teori teleologi. Sebenarnya itu kayak nggak baik juga teman-teman, apalagi zaman sekarang kan banyak banget nih kalau buat kamu influencer kan kayak buzzer tuh banyak banget ya kan, kayak nggak beda buat, jauh ya. Kayak beda tipis lah sama influencer berarti kan kalau sekarang tuh ya kayak gitu. Cuman aku nggak termasuk orang yang kayak gitu ya, no. Ya ini buat orang banyak. Betul, gitu. betul. Aku sih percaya ya Putri ya, makanya aku bawa kamu buat obrolan hari ini, buat nyadarin juga orang-orang juga gitu. Aku seneng ya kayak jadinya Putri sebagai influencer tuh jadi kebuka juga kan pandangannya buat banyak orang juga bisa lebih ngerti. Nggak terasa banget kayak obrolan gini aja sebenarnya banyak banget manfaatnya. Betul, gitu kan. betul banget. Jadi apalagi kan kamu sebagai influencer tuh tanggung jawab moralnya tuh lebih besar juga kan. Setuju. Aku dari obrolan ini tuh bisa tahu kalau influencer dan content creator tuh membawa pengaruh besar gitu. Nah, karena itu penting banget buat kita selalu jujur dan transparan kepada audiens gitu untuk apa namanya? Karena itu adalah aset nilai yang lebih penting ke depannya untuk jangka panjang gitu. Jangan sampai kepercayaan yang kita udah bangun ditukar cuman demi keuntungan sesaat, no gitu. Kan ngaruh juga ya ke nama kamu nantinya. So kan apalagi sekarang tuh jejak digital banget ya. Betul. Jadi kalau misalnya nama kamu sekali jelek tuh jadi kayak bakal panjang banget gitu kan. Jadi kalau pesan terakhirnya nih buat kita semua gitu ya, kalau kita sebagai netizen tuh kalau bisa kita harus bisa memilih dan memilah banget nih info apa yang dari reviewnya tuh yang kelihatannya sempurna banget. Kalau bisa kita tuh jangan kemakan FYP ya, jangan kemakan FYP atau cuma sebatas FOMO doang. Jadi kalau bisa ya emang kita harus cek dulu aja, cross check dulu aja, itu nggak apa-apa banget. Kayak misal ketunda dulu jadi lama belinya atau percayanya jadi nanti dulu deh, cek dulu, itu tuh nggak apa-apa banget ya. Jadi emang kedepannya juga bisa biar gak rugi juga kedepannya kita kalau misal harus beli sekali ternyata harus ngebenerin ke kitanya tuh jadi lebih banyak juga kayak gitu. Kayak kamu yang tadi bilang kayak buzzer sama influencer itu nggak beda jauh. Iya kan? benar banget, kayak kan masuknya jadi kayak manipulasi juga kesananya. Betul banget. Jadi kayaknya emang cukup obrolan kita ya. Ya sedih banget. Padahal Tapi lagi seru banget ya, jujur. Aku pingin lagi sih diundang ke podcast Berarti ini. nanti next kalau aku ada episode yang selanjutnya dan bawa kayak cocok banget nih sama temannya kamu, kayaknya aku bakal undang kamu lagi ya. Wah, beneran ya. Iya. Jadi hari ini kita cukup sekian aja dulu buat di episodenya yang tentang etika influencer dan manipulasi opini publik di era digital ya. Teman-teman, jadi intinya harus
harus jaga-jaga kalau mau beli apa, jangan sembarang percaya. Ya Betul. kayak gitu. Kita cukup sekian aja buat di episode kali ini. Aku sebagai host Spill the Truth, makasih banyak ya. Aku Novita Putri dan influencer kita yang udah nemenin hari ini. Aku Putri, makasih banget ya Nov, aku udah undang aku kesini. Jujur seru ya obrolan kita Iya, hari seru ini. banget, seru banget. Jadi buat yang belum follow akun influencer ini, langsung aja di follow ya. Nanti tolong ya, akun IG aku ada di sini. Nanti sama editor aku langsung dicantumin ya. Iya, oke. Dan teman-teman juga bakal ada link YouTube hari ini ya. Iya, Buat nanti di link nanti aku ya. share nanti kalau misalnya udah tayang ya Nov. Iya. Jadi teman-teman kalau mau apa intinya harus jangan langsung percaya ya kayak gitu. Jangan FOMO intinya. Itu tuh berlaku buat kedepannya sampai kapanpun kita tuh jangan kemakan FOMO aja ya. Kita cukup sekian, nanti Putri waktu aku bilang makasih banyak, kita next episode-nya ketemu lagi semuanya pas waktu aku bilang see you. Kita masuk ke Spill the Truth, kita bilang Spill the Truth-nya barengan ya. Oke ya, kita langsung ke penutupan hari ini. Jadi buat viewersnya Spill the Truth, makasih banyak buat ikutin obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat banyak orang juga ya. Kita bakal tutup episode hari ini ya. Kita langsung aja ya. Kayak see you di Spill the Truth Ya langsung ya. gitu kan. 1, 2, 3. See you di Spill the Truth selanjutnya.